Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nafisa Jahira dengan NPM 10121472, kelas C1621 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu Ta'riful Quran atau pengertian Al-Quran. Para ulama menyebutkan definisi Al-Quran adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pembacaannya merupakan suatu ibadah. Jadi, bila disebut nama Al-Quran, ia mengandung hakikat seperti kalamullah, mujizat, diturunkan kepada hati Nabi, disampaikan secara mutawi dan membacanya adalah ibadah. Nah, di sini ada kalamullah. Apa sih kalamullah itu? Al-Quran merupakan kalam atau firman Allah. Dia bukan makhluk, seperti yang diyakini oleh aliran Mu'tazilah atau perkataan Muhammad sebagaimana yang digembar-gembarkan Orientalis. Al-Quran benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Naml ayat 6 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kalam merupakan wasilah atau sarana untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat atau berbagai kehendak, lalu memberikan perkara itu kepada orang lain. Allah bersifat dengan sifat kalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW pada malam Mi'raj, dan Allah akan berbicara dengan banyak hambanya pada hari kiamat kelak. Selanjutnya ada mujizat. Setiap nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mukjizat sebagai tanda kenabiannya, sesuai dengan zaman dan kebutuhan masyarakat waktu itu. Mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Allah selalu menantang setiap kaum dengan sesuatu yang mereka kuasai dan mereka banggakan. Mukjizat ini ada yang bersifat empirik dan ada juga yang bersifat akliyah. Kebanyakan mukjizat Bani Israel bersifat empirik dan mukjizat umat Nabi Muhammad SAW bersifat akliyah. Di sini, mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal dan pikiran. Untuk pembahasan selanjutnya ada 3 elemen pokok Al-Quran dan fungsinya. Di sini Al-Quran memiliki 3 elemen pokok, yaitu Hudalinas, Bayinat minal huda, dan Furqan. Yang pertama ada Hudalinas, yang maknanya sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai Hudalinas yang menjelaskan tentang konsep dan tata cara hidup yang lurus. Al-Quran menjelaskan secara gamblang tentang konsep hidup, baik konsep hidupnya orang-orang yang telah diberi nikmat yang harus diikuti, dan konsep hidupnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta konsep hidupnya orang-orang yang sesat yang harus dijauhi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan amal soleh, bagi mereka ada pahala yang besar. Hal pokok yang berkaitan dengan Hudalinas yaitu Siratal Mustaqim, Iqamatul Kitab, Muhtadi dan Mudlilu, dan pertanggungjawaban. Fungsi hudan yaitu memberitahukan bahwa dalam kehidupan ada 2 jalan atau sistem hidup. Yang pertama ada jalan atau sistem hidup Islami yang ditempuh oleh orang mukmin, dan yang kedua ada jalan atau sistem hidup jahili yang ditempuh oleh orang kafir. Yang selanjutnya ada Bayinat minal huda, yang menerangkan tentang rincian huda, yaitu berupa rincian tentang realitas dan hukum-hukum praktis untuk menyelesaikan perkara-perkara di antara manusia. Hal pokok yang berhubungan dengan Bayinat minal huda adalah Alkitab dan Ma'ikhtalafu, Al-Hikmah, Al-Zikir, dan Al-Ayat. Fungsi Bayinat adalah menjelaskan hukum praktis, meluruskan ajaran
Wahyu sebelum Al-Quran menggambarkan kehidupan dan menjelaskan segala sesuatu. Dan selanjutnya ada Al-Furqan, yang artinya pembeda atau pemisah. Al-Furqan ini membedakan atau memisahkan antara hak dan batil, sehingga antara hak dan batil itu tidak bercampur aduk. Jadi Al-Furqan ini memisahkan atau membedakan kelompok orang-orang yang beriman dan kelompok orang-orang yang kafir. Hal pokok yang berhubungan dengan Al-Furqan yaitu Yaumul Taqal, hari bertemunya dua jamaah. Fungsinya, dengan Al-Quran sebagai Al-Furqan, maka akan mempertegas kelompok orang yang menerima Al-Quran dan kelompok orang yang menentang Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sipa Nafisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.